Kembali di Kompas Siang Saudara, hari ini menjadi hari pertama siswa kembali bersekolah usai libur panjang lebaran. Di hari pertama sekolah SDN 07 pagi Palmerah, Jakarta Barat sudah mulai berkegiatan belajar mengajar dan di pagi hari anak-anak memulai kegiatan dengan halal bihalal. Setelah libur panjang selama Idul Fitri, siswa-siswi di SDN 07 pagi Palmerah, Jakarta Barat kembali bersekolah. Rabu pagi kegiatan dimulai dengan halal bihalal bersalaman antara guru dan murid untuk mempererat silaturahmi. Sejumlah anak juga berinisiatif membawa kue khas Lebaran untuk saling berbagi dengan teman-teman mereka. Bagaimana suasana di hari pertama sekolah pasca libur Lebaran? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dan juru kamera Budia Vimala di SDN 07 Palmerah, Jakarta Barat. Okta, untuk saat ini bagaimana suasana di hari pertama masuk sekolah pasca libur Lebaran, dan tadi informasinya bahwa murid dan guru telah melakukan halal bihalal atau silaturahmi serta berbagi kue dan juga makanan pasca Lebaran. Ya, selamat siang Juno dan juga saudara, benar sekali bahwa memang kalau di SDN 07 pagi Palmerah, Jakarta Barat, kegiatan belajar mengajar sudah berjalan seperti biasa, sudah normal begitu ya. Kalau tadi di pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, tadi dibuka dengan kegiatan halal bihalal. Para guru, kemudian juga murid saling bersalaman untuk mempererat silaturahmi. Dan tadi juga Arjuno dan juga saudara, supaya anak-anak semangat kembali bertemu dengan teman-teman, tadi juga dimulai dengan ada yang bahkan saling membawa kue lebaran, saling bertukar cemilan-cemilan apa saja yang menjadi khas di rumah mereka. Ada juga yang sambil menuliskan refleksi yang dijalani mereka selama kemarin libur panjang sekitar 19 hari Juno dan juga saudara. Jadi dari tanggal 21 Maret sampai dengan tanggal 8 April. Jadi baru masuk hari ini. Nah, saya mau ke salah satu kelas yang ada di SDN 07 pagi Palmerah, Jakarta Barat. Kita akan langsung masuk ke kelasnya. Selamat siang, assalamualaikum teman-teman. Nah, ini Arjuno, jadi para siswa-siswi ini semua sudah bersemangat kembali lagi untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Mungkin saya akan ke salah satu murid di sini. Bisa ke siapa, Pak Tama? Dengan Indah ya? Dengan Indah. Oke, dengan Indah. Indah, selamat siang. Halo. Ya, Indah, hari ini udah mulai belajar lagi sekolahnya. Nah, Indah, perasaannya gimana? Senang nggak kembali ketemu teman-teman? Senang ketemu teman-teman berserta Dewan Guru. Tadi Indah pagi hari kegiatannya apa aja sih? Terus hari ini belajarnya apa aja? Tadi pagi ada halal bihalal serta doa yang dipimpin oleh Pak Abu. Sekarang aku lagi gambar. Nah, Indah kemarin liburnya kan panjangnya 19 hari. Ngapain aja di rumah atau mudik nih Indah? Mudik. Mana? Ke Boyolali, Jawa Tengah. Oke, ketemu siapa aja Indah? Ketemu keluarga besar dari ayah, mama, berkumpul. Indah happy nggak liburnya panjang kemarin? Happy banget. Indah, ini udah ketemu teman-teman lagi. Sebelumnya pas malam, apa sih persiapannya untuk kembali ke sekolah supaya semangat lagi? Aku lebih ke nelpon salah satu teman aku, nanya kabarnya gimana yang ada di sekolah. Terus kayak nanyain soal pelajaran juga. Bestinya ya? Oke, kangen nggak sama teman-temannya? Banget. Tapi Indah ada harapan nggak? Mungkin misalnya, pengen liburnya panjang lagi dong Pak, atau gimana nih? Ada harapan dong. Aku pengen lebih lama untuk berkumpul sama keluarga aku. Tetap semangat ya Indah ya? Iya. Selamat dilanjutkan kembali, bergambarnya apa nih? Oh, gambar ini ucapan ya? Iya. Ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Oke Indah, terima kasih Indah. Nah, kayaknya kurang lengkap kalau saya ngobrol sama siswa-siswinya tapi nggak sama gurunya. Saya udah bersama dengan Pak Tama. Ini hari pertama Pak Tama, 19 hari anak-anak libur. Gimana cara menjaga semangat supaya anak-anak bisa tetap on gitu di hari pertama ini? Cara menjaganya menyemangati lagi, karena kan dari kemarin sudah sekitar 14 hari libur, dan kita semangatin lagi kalau misalnya hari ini adalah hari pertama masuk, dan tetap harus semangat ngejaganya, jangan sampai kendor walaupun udah libur lama, tapi kita harus tetap semangat. Gitu. Pak Tama ini ngajar di kelas 6 ya? Saya kelas 6. Betul, iya. Ada tantangan tersendiri nggak Pak untuk ngajar anak-anak kelas 6, terutama menjaga semangatnya itu tadi? Betul, ada tantangan sendiri karena kan mereka Gen Z ya gitu kan, generasi Alpha juga, terus kemudian lahir yang jauh daripada saya. Tentu saya juga ada trik-trik khusus untuk menjaga semangatnya, mungkin dengan cara metode-metode khusus untuk mereka gitu. Pak Tama, ini hari ini langsung full atau setengah hari sekolahnya? Hari ini kebetulan tadi ada info dari kepala sekolah, pulang sekitar pukul 12.15, Bu. Iya.
Sebentar lagi ya? Ya, sebentar lagi 12.15. Oke, Pak Tama kemarin libur 19 hari, monitor juga nggak ke murid-murid apa kegiatan mereka selama libur kemarin? Monitor lewat video call juga, lewat Zoom, terus juga ada beberapa saya kunjungan ke 1-2 murid yang rumahnya dekat untuk silaturahmi lah gitu ya, untuk menjaga silaturahmi. Koordinasi dengan orang tua seperti apa Pak Tama? Lewat grup WA, terus kemudian juga tadi sempat juga telepon beberapa orang tua, menanyakan apabila yang mudik jangan sampai terlewat kembali ke sekolah gitu. Kadang-kadang kan memang ada orang tua yang bablas gitu kan, tapi kita usahakan untuk on time ketika masuk sekolah tanggal hari ini, tanggal 9 berarti harus datang juga hari ini gitu. Ya, bisa lebih halal kegiatan pertama langsung belajar banget apa gimana nih? Kita seperti koordinasi dari Ibu Kepala Sekolah tadi, ada refleksi juga dari beliau kan. Beliau meminta untuk semua kelas untuk refleksi, mulai dari bercerita ataupun dalam bentuk gambar ataupun mungkin tadi storytelling langsung gitu kan. Dan juga tadi ada halal bihalal yang tadi di lapangan di luar. Siap, terima kasih Pak Tama. Selamat melanjutkan aktivitas belajar mengajar kembali. Terima kasih teman-teman ya, semangat ya hari ini belajarnya. Oke, ya Arjuna dan juga saudara, itu tadi perbincangan kami dengan salah satu murid dan juga guru di SDN 07 Pagi Palmerah Jakarta Barat, bahwa memang meskipun hari pertama tapi kegiatan belajar mengajar tetap berjalan seperti biasa, meskipun tadi akan pulangnya lebih cepat di sekitar pukul 12.15, tapi tetap diikuti oleh anak-anak dengan semangat tentunya bertemu kembali dengan guru dan juga teman-teman. Kembali ke Anda Juno di studio. Hari pertama sekolah penuh antusias dan juga kembali normal, warga dan juga murid untuk saat ini belajar mengajar kembali normal dan warga ataupun murid sudah bisa beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dari SDN 07 Palmerah Jakarta Barat. Dan saudara, usai libur lebaran, pelaksanaan makan bergizi gratis di kota Solo, Jawa Tengah akan kembali dimulai pada 14 April mendatang. Salah satu lokasi makan bergizi gratis di kota Solo, Jawa Tengah adalah SMPN 14. Walau hari ini menjadi hari pertama masuk sekolah usai libur lebaran, siswa belum mendapatkan makan bergizi gratis yang menjadi program pemerintah. Makan bergizi gratis baru akan kembali disalurkan pada tanggal 14 April mendatang. Pihak sekolah pun berharap makan bergizi gratis bisa kembali dilanjutkan karena siswa disebut antusias menunggu kedatangan MBG di sekolah mereka. Mendapatkan informasi dari Badan Gizi Nasional bahwa untuk MBG setelah Hari Raya Idul Fitri ini dilaksanakan mulai hari Senin tanggal 14 April 2025. Tapi kalau teknisnya masih sama atau ada perubahan? Masih sama barangkali ya. Biasanya kami mendapatkan kiriman itu sekitar pukul 8:30. Karena hari Senin itu kebetulan kami juga ada kegiatan PSTS untuk kelas 7-8 dan juga PSAT untuk kelas 9. Nanti kami akan memberikan di saat sela-sela kegiatan pelaksanaan itu. Beralih ke informasi lain, saudara, jalur pendakian Gunung Gede Pangrango di Cianjur, Jawa Barat ditutup sampai tanggal 13 April 2025. Penutupan jalur pendakian akibat peningkatan aktivitas gempa vulkanik dalam di kawah Gunung Gede Pangrango sejak tanggal 1 April. Pendakian ditutup untuk mengantisipasi hal-hal membahayakan bagi para pendaki. Sementara itu, berdasarkan pemantauan kondisi pos gede di Gunung Gede Pangrango, pos pemantauan Gunung Gede di Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Cianjur hingga Selasa siang terpantau tidak ada peningkatan gempa vulkanik. Pihak Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango nantinya akan kembali membuka jalur pendakian jika sudah tidak ada lagi peningkatan gempa vulkanik di kawah Gunung Gede yang berpotensi letusan freatik dan hembusan gas gunung api. Pada tanggal 1 April 2025 telah terjadi peningkatan aktivitas gempa vulkanik dalam di kawasan kawah Gunung Gede Pangrango yang berpotensi menimbulkan letusan freatik dan juga hembusan gas gunung api yang dapat membahayakan pengunjung ataupun masyarakat yang berada di sekitar kawah Gunung Gede. Informasi ini menjadi dasar kami untuk melakukan penutupan. Usai jeda, saudara, sempat dibuka melemah, IHSG kembali menguat di hari kedua pasca libur lebaran. Penguatan tipis ini masih dibayangi aksi jual asing.